Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, sebuah program yang mengajak Anda untuk membaca fenomena di balik berita, ya behind the scene-nya kita sebut begitu ya. Apa sih yang terjadi di berita-berita? Sekali lagi, berita-beritanya bisa Anda banyak temukan di media-media online, di Mhm. kanal-kanal lain. Tapi kalau Anda mau tahu behind the scene-nya, silakan nonton, bergabung bersama kami. Bukan nonton lah, bergabung ngobrol bersama kami dalam program ini, program Auto Record. Masih terus bersama saya, Hersuna Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda. Kita dapat berdiskusi lagi ya Mas Hersu. Ya, Silahkan berikan komentar-komentar. Kita pasti membacanya walaupun kita belum tentu bisa menjawabnya. yes, oke. Dan sangat sangat menarik, apalagi topik kemarin ya berkaitan dengan para Taipan yang jadi pendukung Ganjar tuh responnya luar biasa ya untuk komen-komennya gitu, dan terima kasih atas catatan-catatannya, baik yang sepakat maupun tidak sepakat gitu ya. Ya. Itu jadi diskusi. Jangan, nggak ada masalah kok buat Anda yang tidak sepakat dengan kita juga Anda memberikan komentarnya. Kita dengan senang hati, dan tidak ada di kita pesan itu yang kita moderasi, nggak ada kalau di auto record ya Mbak. Mau kecam kita juga nggak ada masalah, mau puji kita jangan terlalu banyak puji sih kalau saran saya malah. Lebih Puji, kepada materinya. ya, Iya. ya, pujian tuh jadi racun soalnya kan, katanya begitu ya Mbak ya, kalau terlalu berlebihan. Oke, mari kita bahas. Saya kira banyak topik ya yang kali ini juga sangat menarik, dan ini tetap saja ada kaitannya. Di Indonesia itu kalau politik dan bisnis itu pasti selalu berkaitan. Jadi kalau ada kebijakan yang berkaitan dengan masalah bisnis, percayalah bahwa di belakangnya itu ada kaitannya dengan politik. Sebaliknya, kalau ada kegiatan-kegiatan politik gitu, percayalah bahwa di balik itu ada kepentingan bisnis. Ya ini resikonya, karena memang di era pemerintahnya Pak Jokowi itu terlalu banyak sekali pengusaha yang kemudian masuk jadi penguasa, dan ini yang saya kira, dan kemudian kelemahan di kita kan regulasinya itu tidak jelas ya. Ketika seorang pejabat itu, seorang pengusaha kemudian menjadi pejabat, ada yang menyatakan bahwa udah saya melepas seluruh saham dan sebagainya. Tapi kita tahulah itu kan secara formalitas gitu. Dalam prakteknya mereka masih tetap mengendalikan sepenuhnya bisnis-bisnis itu, atau yang sebenarnya yang kita sering sebut apa ya, eh, perdagangan pengaruh bisnis of influential gitu, atau insider trading gitu. Nah ini saya kira, kalau berkaitan ini kita ngomongin soal kebijakan pasir laut itu Mbak. Lagi. Ini menarik karena ternyata sebelum Perpres itu turun, sudah 2 tahun sebelumnya sudah ada peraturan menteri ya yang mengatur soal harga jual pasir ini. Jadi ini sebenarnya kebijakan lama gitu, yang kelihatannya mungkin deal-deal politiknya itu alot gitu, dan akhirnya karena banyak yang menentang gitu, termasuk juga dalam hal ini pasti Ibu Megawati yang pada masa kepresidenan beliau lah, ekspor pasir ini dihentikan kan begitu. Tetapi setelah menjelang pilpres ini, ya menjelang pilpres, kebetulan ada kebutuhan dana pilpres, kemudian juga ada kebutuhan untuk IKN. Nah, baru kemudian itu perpresnya turun, dan ya semuanya sebenarnya udah siap gitu, udah tinggal tinggal running begitu. Bahkan sebelum perpresnya turun semuanya udah jalan kok sebenarnya gitu. Itu yang menarik. Yang ngomong bukan kita, karena banyak sekali testimoni soal ini ya, berkaitan bahwa dugaan besar bahwa ekspor pasir laut ini ya berkaitan dengan barter IKN dan juga kepentingan biaya untuk Pilpres 2024. Ini sekali lagi kita ingatkan, kalau kepentingan Pilpres 2024 ini adalah para cukong meyakinkan para penguasa, oh ini ada kepentingan untuk 2024, tapi sebenarnya dia cukongnya yang ngerok lebih banyak gitu. Ya. Iya, iya Mas Hersu. Selain itu apa lagi yang akan kita bahas Mas Hersu? Apa ya kalau soal, selain itu saya kira. Yusuf Hamka mungkin menarik. Oh iya, Yusuf Hamka ini juga iya. Ini menarik sekali ya, karena kelihatan sekali bahwa dalam kebijakan-kebijakan semacam ini Pak Mahfud itu sebenarnya selalu bertentangan dengan Ibu Sri Mulyani ya. Sejak mulai dari kasus soal waktu itu adanya money PU, laundering ya, di betul. TPPU di Departemen Keuangan, dan dalam kasus ini agak agak lucu, dan Pak Mahfud itu betul-betul terkesan menekan Kementerian Keuangan, bayar dong kalau punya utang, jangan ngemplang dong gitu ya. Dan dalam kasus ini kemudian Kementerian Keuangannya masih terus ngeles terus gitu ya. Dan Pak Mahfud menggunakan pengaruhnya dan menyatakan bahwa ini perintah dari Pak Jokowi. ini ini saya kira menarik. Yang di luar itu apa yang menurut Anda kuat juga?
Kita sepertinya harus ini Mas Hersu, sebagai kesinambungan dari kita pernah juga membicarakan soal Ibu Rehana, yaitu sebagai Kadin apa namanya, Kadinkes ya, kesehatan untuk Provinsi Lampung. Sebelumnya kan dia untuk Bandar Lampung. Nah, sekarang Kadinkes Provinsi Lampung itu ternyata ada pernyataan dari KPK sesudah dia diperiksa 2 kali bahwa harta kekayaannya itu memang bukan dari hasil korupsi, begitu Mas Hersu. Jadi tidak ditemukan gitu indikasi bahwa dia melakukan korupsi. Dan harta kekayaan yang selama ini kita lihat kan ini memang sempat ramai sekali ya, karena flexingnya memang agak luar biasa nih sebagai seorang apa kepala dinas kesehatan. Dan dikatakan bahwa itu kekayaan yang dimiliki oleh Rehana itu adalah hasil dari warisan dari suami yang ternyata adalah seorang dokter spesialis terkenal begitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah suaminya memang sudah wafat atau bagaimana, tapi memang dari keterangan KPK dikatakan bahwa ini adalah merupakan peninggalan atau warisan dari pihak suami. Antara lain misalnya di Jakarta ada rumah dan juga ada mobil begitu, itu adalah juga bagian dari warisan dari sang suami begitu, karena ternyata suami ternyata dulu juga merupakan pejabat dari rumah sakit dan mendapatkan biasanya mendapatkan mobil begitu ya Mas Ersus, bagian dari jabatannya. Dan kemudian ternyata Rehana ini juga pernah menjadi direktur utama dari Rumah Sakit Abdul Muluk begitu ya sebelumnya. Jadi dari situ juga dia pernah mendapatkan gaji begitu per bulannya sekitar 100 juta. Nah, sekarang walaupun kemarin kemarin itu kan dia sebagai kepala dinas kesehatan, kita sebutkan juga bahwa gajinya adalah sekitar 3 sampai sekitar 5 juta saja begitu, tapi kan ada tunjangan dan lain-lain, tapi tetap saja tidak terlalu besar gitu ya kalau dibandingkan dengan penampilannya pada saat flexing, yaitu memakai tas sekitar 200 juta, terus kemudian juga selalu berganti-ganti begitu ya, baik itu shawl, apa namanya, tas-tasnya beraneka, dan kemudian juga perhiasannya, dan juga apa dikatakan cincinnya yang seperti Paris, Hotman Paris dan sebagainya. Jadi rupanya itu Mas Ersu, sejauh ini hasil pemeriksaan dari KPK seperti itu. Oke, tapi kalau warisan tuh berarti suaminya udah meninggal dunia dong ya, kalau jauh Iya, iya. Mungkin suaminya sudah meninggal dunia, tapi tetap saja ini kalau di media dan juga di medsos begitu ya, banyak yang menanggapi walau bagaimanapun mungkin orang apa ya, penilaian terhadap Ibu Rehana ini karena dia memang memiliki catatan sebelumnya. Kecurigaannya mungkin timbul dari situ karena sebelumnya pada tahun 2016, pada tahun sesudahnya juga Ibu Rehana ini memang ada kasus korupsi di dinas kesehatan itu, yaitu misalnya soal pengadaan alat kesehatan yang nilainya ini belasan miliar, dan juga soal pengadaan ambulan, mobil kesehatan dan lain-lain begitu, yang dimana ada nama Ibu Rehana di situ yang kemudian dia diperiksa sebagai saksi, tapi akhirnya dia bebas dan tidak ikut dipidana begitu Mas ya, Erso. kalau saya sih lebih tertarik kalau memang dianggap nggak ada korupsinya, lebih tertarik apakah tinggi jilbabnya itu sudah berkurang atau tidak gitu kan. Karena kan sebelumnya wartawan ada menyebut sampai 15 cm gitu kan ya. Apakah ini berkurang atau tidak, ini sudah lama saya nggak lihat penampilannya Ibu Rehana ini. Ini menarik, dan kasus-kasus semacam ini sebenarnya banyak terjadi di daerah Ya. bukan hanya Lampung, karena kebetulan Kampung kemarin menjadi sorotan publik berkaitan dengan jalan-jalan rusaknya ya begitu, dan Hmm. perilaku korup di daerah itu, perilaku gaya hidup hedonis di pejabat daerah itu banyak sekali. Kalau kita mau kumpulin di mana-mana banyak kasusnya gitu ya Mbak ya. Mhm. Oke, Mhm. kalau gitu kita berarti kita bahas apa ini, tetap pasir, tapi mungkin kita bahas sedikit soal Pak Pak Yusuf Hamka ya sebelum kita ngomongin pasir, atau mau pasir dulu atau baru Pak Yusuf Ya, Hamka? boleh Pak Yusuf Hamka, karena Ya, ini yang menarik nih, heboh nih. ya, ya. Ini kan yang perlu kita ingatkan, Pak Yusuf Hamka kan ini memang men-take over perusahaan jalan tol ya, Citra Marga Sapala ya, PT YNP, yang dimiliki oleh Ya. dulu Mbak Tutut atau Siti Hardiati Rukmana, putra Mhm. mantan Presiden Soeharto kan begitu. Ya. Dan ini kasusnya mungkin flashback sedikit, mungkin bagi teman-teman yang nggak mengikuti. Ini kan setelah dia membeli perusahaan itu, dan kemudian pada waktu itu berkaitan dengan deposito ya di Bank Yama ya. Bank Yama ini Mhm. afiliasi dengan Mbak Tutut ya pada waktu itu ya. Betul. Nah itu, Mhm. dan ada depositonya, dan kemudian itu berkaitan apa ya namanya istilahnya, waktu di likuidasi ya banknya itu ya, ada Ya, betul. Mhm. dan ada dana milik dari Pak Yusuf Hamka di situ gitu kira-kira ya ininya ya. Iya, iya. Jadi Nah, kira-kira dari perusahaan dari
CMNP itu, Citra Marga Nusa Pala Persada, memiliki deposito dan giro yang seperti biasalah. Kalau sebuah grup itu di situ ada banknya, kemudian di situ ada perusahaan konstruksi ya, perusahaan properti apa dan sebagainya. Kemudian dia menaruhnya tentu bukan di bank milik orang lain atau grup lain begitu. Pasti menaruhnya di bank milik sendiri begitu kan, karena itu merupakan apa sebuah grup gitu. Nah, kemudian ketika terjadi likuidasi, nah uang ini kan ikut apa namanya ikut ada di dalamnya yang dibekukan begitu Mas Hersu. Nah, kemudian ada bantuan likuiditas dari Bank Indonesia BLBI begitu, yang kemudian akhirnya Bank Yama ini ikut dalam proses BLBI tersebut. Nah, sementara untuk CMNP sendiri itu kalau menurut Pak Yusuf Hamka dan berdasarkan catatan yang kita bisa lihat itu kan memang masuk ke lantai bursa waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya, belum BEI begitu. Itu tahun 95. Nah, pada tahun 97 kemudian menurut Pak Yusuf Hamka itu sudah terbuka. Jadi sahamnya itu sudah dimiliki oleh publik gitu. Termasuk juga kemudian nextnya konsorsium dari Pak Yusuf Hamka ini memiliki CMNP. Jadi kalau menurut dia memang ini ya Mas Ersu, kalau menurut dia memang itu yang dianggap untuk Bank Yama itu adalah merupakan utang dari grup Citra begitu. Sementara kalau CMNP ini sepertinya sudah menjadi perusahaan milik publik dan tidak terkait dengan itu begitu. Ya, entitas sendiri ya. Nah, kaitan itu kan kemudian sebenarnya sudah diakui oleh pemerintah juga gitu ya. Seperti katakan oleh Pak Mahfud, Menteri Keuangan sebelumnya Pak Bambang Sumantri Brojonegoro menyatakan bahwa dia mengakui memang punya utang itu dan sudah diputuskan oleh pengadilan bahkan sampai level di Mahkamah Agung, dan itu peninjauan kembali. Jadi sudah inkrah lah ya. Sudah inkrah gitu. Nah, totalnya kan pada waktu itu katanya 179, tapi dengan dihitung dengan bunga-bunga dan sebagainya itu akhirnya waktu itu sepakati 400 miliar ya. 400 miliar, dan kemudian sudah ada negosiasi dan sebagainya, terus akhirnya diminta didiskon. Tapi bersama dengan waktu ternyata meskipun sudah ada kesepakatan nggak dibayar-bayar sampai sekarang kan gitu. Nah, itu total hitungannya katanya dengan bunganya itu sekitar 800 miliar, dan pada waktu itu pemerintah mengaku ya enggak, cuman bunga pokoknya aja 179, dan Pak ini waktu itu menolak. Tapi belakangan ada serangan terhadap Pak Yusuf Hamka bahwa dikatakan bahwa Pak Yusuf Hamka juga punya utang di pemerintah sekitar 755 triliun. 755 miliar ya. Bukan triliun. Nah, ini yang bikin kaget belakangan ternyata salah ya, di Dirjen Kekayaan Negara itu salah bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Pak Yusuf Hamka, itu berkaitan dengan perusahaan Citra yang tadi, yang 3 perusahaan Citra yang terafiliasi dengan Pak Tutut. Jadi intinya sebenarnya ngeles terus ini Kementerian Keuangan, walaupun sudah diputuskan oleh pengadilan di Mahkamah Agung, tapi tetap nggak mau bayar dan malah mau coba menyerang balik Pak Yusuf Hamka walaupun kemudian dinyatakan salah. Dan yang menarik dalam hal ini kita tadi singgung, akhirnya malah Pak Yusuf Hamka bertemu dengan Pak Mahfud MD, dan Pak Mahfud MD menyatakan tadi itu bahwa ini namanya utang, kata Pak Presiden ya harus dibayar gitu. Nah, ini kan sebenarnya di luar utang itu tadi itu kelihatan sekali bahwa sebenarnya antara Pak Mahfud MD dengan Bu Sri Mulyani ini memang diam-diam ada rivalitas tersendiri lah gitu ya. Iya, dan kemudian saking jengkelnya Pak Yusuf Hamka mengatakan bahwa kalau betul CMNP itu ada utang kepada pemerintah, maka dia akan membayar 100 kali lipat begitu. Dan orang-orang sudah menghitung berapa triliun yang dibayar oleh Pak Yusuf Hamka kalau seandainya itu betul-betul dia dinyatakan bahwa memiliki utang begitu. Jadi ini menarik sekali sih Mas Ersu. Kita tunggu kapan Ibu Sri Mulyani atau dalam hal ini pemerintah akan membayar ya. Karena ini pertanyaannya nggak mau bayar atau nggak punya duitnya gitu itu kan. Iya. Dan ini kalau yang ada berkembang di luar Mas Ersu, ini menjadi kemudian orang tebak-tebakan. Orang saling menebak, kamu lebih percaya Bu Sri Mulyani ataukah lebih percaya Yusuf Hamka begitu. Ini menarik juga. Jadi ini memperlihatkan bagaimana kepercayaan orang atau kredibilitas tokoh gitu di mata masyarakat itu lebih percaya yang mana begitu. Karena kemudian orang kemudian menyangkutkan terhadap itu tadi kasus 349 uang atau TPPU yang kemudian sampai sekarang juga masih ditangani begitu, dan kita belum tahu gitu Pak Mahfud membentuk tim tersendiri juga begitu.
dan karena sebelumnya Bu Sri Mulyani ini memang sering ngeles-ngeles begitu ya, jadinya akhirnya terbentuk image begitu bahwa oh saya lebih percaya kepada Pak Yusuf Hamka. Mungkin karena Pak Yusuf Hamka juga sebagai ini ya pengusaha yang terkenal sosialnya tinggi begitu ya, sehingga orang mungkin lebih bersimpati. Nah ini kalau saya sih melihat lebih kepada kepercayaan pemerintah kepada pemerintah ini, semakin kalau ada kasus-kasus seperti ini itu orang lebih percaya kepada orang melihat ketokohannya begitu. Orang sepertinya makin menurun kepercayaan terhadap pemerintah, terutama kalau ada kasus-kasus yang seperti ini, Mas Yesu. Adu kredibilitas dan juga Ya, adu data gitu. Dan saya kira di betul. sini kalau kita lihat Pak Mahfud lebih berpihak kepada Pak Yusuf Hamka ya, begitu, dan mengatasnamakan Presiden Jokowi ya, katanya kalau utang tuh ya harus sudah dibayar, jangan hanya swasta yang utang pada pemerintah diuber-uber, tapi kalau pemerintah punya utang pada swasta juga harus dibayar. Ini saya kira menarik kali ini. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Tapi Iya. namanya utang itu memang, kalau udah namanya utang susah memang nagihnya itu. Orang itu kalau ngutang gampang, tapi suruh bayar itu yang paling susah. Itu di mana-mana, bukan hanya pemerintah. Pada teman-teman kita sendiri juga banyak begitu kasusnya. Ya. Kalau di antara kita seperti itu. Oke, mari kita ke topik utama ya. Saya kira berkaitan dengan pasir laut itu. Karena sekarang ini menjadi concern, banyak sekali orang yang turun tangan, lembaga-lembaga, tokoh-tokoh, lembaga turun, mulai tentu Ibu Sri Pujiastuti, dan saya kira Ibu Megawati juga pasti akan sangat serius memperhatikan soal ini, karena bagaimanapun ini kan pernah sejarahnya pada masa Ibu Megawati lah dihentikan ya soal ekspor laut ini, dan waktu itu kaitannya juga soal ini ya Mbak, soal lingkungan juga ya, yang Iya. yang concern dari Ibu Megawati ini. Nah, belakangan ini banyak sekali orang melihat sekuennya. Ini yang sangat menarik. Saya kira sebelum kita ngomong yang lain-lain, kita mesti bicarakan juga sekuen antara permen dan kemudian perpresnya itu, dan juga kaitannya dengan bagaimana sebenarnya proyek pasir laut ini sebenarnya bisnis ini udah jalan walaupun tidak ada payung hukumnya gitu. Iya, kita sudah membicarakannya pada beberapa podcast yang lalu ya, bahwa ekspor pasir laut ini sebetulnya sudah berjalan, dan itu diungkap oleh Kepala Kadin Daerah DKI Jakarta, Tua Kadin ya, bukan kepala Ketua Kadin. Kadin, maaf, Ya. oleh Ketua Kadinda DKI Jakarta, dan yang mengatakan bahwa sebenarnya tanpa ada ini peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi pada bulan Mei tahun ini, itu sebenarnya sudah ada begitu proses dari penambangan pasir laut dan kemudian juga ekspor begitu ya, karena memang ini sesuatu yang sangat mudah dilakukan gitu, beda dengan penambangan-penambangan lain yang ada proses yang kimiawi apa dan sebagainya, terlalu rumit begitu ya, ada proses tahapan-tahapan. Kalau pasir laut ini, kalau kita tahu prosesnya adalah semacam ada penyedot gitu ya, besar, yang dimasukkan ke dasar laut, terus kemudian itu diserap atau disaker begitu, dihisap begitu Mas Hersu, dan kemudian langsung dimasukkan ke dalam kapal begitu ya, kapal pengangkut. Kita juga bisa melihat, saya masih ingat sekali film-film atau video-video ini, seperti misalnya saat terjadi reklamasi di Jakarta itu kan seperti itu begitu, mengakibatkan daerah perairan sekitarnya itu menjadi keruh sekali, dan otomatis ikan-ikan di daerah situ itu akan mati, terus kemudian tanaman-tanaman bawah laut juga akan Ya, mati. Jadi biotanya ya pasti rusak biota semua ya. pasti rusak sama sekali, dan kemudian itu akan terjadi kekosongan yang sulit untuk diisi, karena proses sedimentasi itu sendiri kan terjadi selama bertahun-tahun gitu. Ketika itu kemudian dikeruk dengan jutaan kubik begitu, jutaan meter kubik, itu akan terjadi kekosongan di situ, akan terjadi kekosongan, dan kemudian itu akan sulit untuk untuk recovery. Nah, otomatis untuk mengisi kekosongan itu, apalagi itu ada di dasar laut, maka yang sekitarnya, pasir-pasir di sekitarnya itu lama-lama akan menimbun kekosongan tersebut, dan akan menyebabkan pulau-pulau di sekitarnya akan turun karena terjadi abrasi, otomatis akan terjadi abrasi. Nah, inilah Mas Hersu yang dikhawatirkan oleh oleh Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri KKP, begitu juga pengamat lingkungan, pakar dan sebagainya. Nah, itu sudah terjadi. Pulau-pulau yang tenggelam, banyak pulau yang tenggelam itu sudah terjadi, bukan akan terjadi, sehingga maka apa yang menjadi concern oleh Ibu Megawati pada saat itu menyuruh Menteri Rini Sumarno ketika itu ya, untuk menyetop penambangan pasir laut ini. Dan kemudian tadi berdasarkan timeline Mas Hersu, ini rupanya
oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wahyu Tranggono itu pada tahun 2021 atau tepatnya 18 September 2021 dia sudah mengeluarkan keputusan menteri atau Kepmen gitu ya, Kepmen KKP nomor 82 tahun 2021 tentang harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Jadi ini memang sudah direncanakan kalau kita melihat ini, bahkan ini kan kemarin Pak Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut itu diteken pada tanggal 15 Mei 2023. Jadi kalau kita melihat sequelnya ini sebelumnya ternyata penentuan harga itu sudah dilakukan pada tanggal 18 September 2021. Untuk apa ada penentuan ini? Kalau seandainya memang tidak ada rencana untuk penambangan pasir laut tersebut. Jadi kan memang ini rencananya sudah lama dan kalau kita melihat timelinenya juga pada saat itu memang IKN seharusnya sudah mulai berjalan Mas Hersu. Tapi kan IKN sendiri sesudah Pak Jokowi terpilih tidak lama kemudian Pak Jokowi kemudian dalam pidatonya kalau tidak salah waktu itu di MPR ya mengatakan bahwa akan membangun ibu kota baru dan kemudian tapi pada tahun 2020 dihadang dengan adanya pandemi itu begitu. Jadi kemudian itu agak terlambat di pembangunan IKN itu. Ya. Tapi ternyata untuk antisipasinya saya rasa ini untuk soal pasir laut dan sebagainya yang salah satunya kalau untuk dalam negeri adalah untuk pembangunan di IKN itu sudah dilakukan pada tahun 2021. Saya lihat justru ini ya, ini kan berkaitan kebijakan seperti ini tarik menarik saya kira ya, karena tentu saja mungkin tidak mudah bagi Pak Jokowi untuk memberikan izin itu, ya karena bagaimanapun itu tahu bahwa itu bagaimanapun itu monumennya Ibu Megawati dalam menjaga soal lingkungan gitu ya, jadi dia pasti tahu kalau itu diambil keputusan kemarin-kemarin pasti akan ditolak oleh Ibu Megawati soal pasir laut gitu ya. Saya belum, tapi dalam kali ini saya belum belum dengar Ibu Megawati komentar. Ada komentar nggak sekarang? Belum ya kelihatannya Ibu Megawati ya. Kalau dari PDIP ini termasuk yang partai paling lunak begitu Mas Hersu Oh paling dibandingkan lunak ya justru. kalau partai-partai yang lain kan mereka akan memanggil pemerintah dan kemudian reaksi pada saat itu Ya, ya, dan ya. itu kan sudah dilakukan. Tapi kalau dari PDIP mereka mengawal kebijakan soal mereka mengatakannya akan mengawasi begitu yang artinya itu kan sikap yang positif begitu. Ya, ya, ya. Saya kalau lihat mungkin ini momentumnya justru Mbak. Ya, jadi sebenarnya lobby-lobby terhadap pemerintah untuk segera menerbitkan perpresnya ini saya kira itu yang alot gitu ya. Yang kenapa kemudian momentumnya dari sekarang? Karena mereka dapat momentum yang pas. Tadinya kan seperti IKN ini kan harapannya melambung bahwa itu akan banyak sekali investor yang masuk gitu ya. Pokoknya optimis dan hanya 20% dari APBN yang akan digunakan untuk membiayai IKN kan gitu. Dan kita tahu kan kemudian seperti dikatakan oleh Pak Menteri PUPR Pak Basuki yang menyatakan bahwa tidak ada satupun investor yang masuk. Nah dan sementara kemudian waktunya kan makin mepet gitu ya sekarang ini pemerintah Pak Jokowi akan segera berakhir pada tahun depan. Nah jadi mau nggak mau ini sekarang momentum yang tepat ini kalau untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa Pak ini nggak ada yang masuk gitu dan mungkin kalau sementara Singapura ini butuh banyak pasir dan kita betul bisa mempengaruhi Singapura. Oke, kalian kita jual pasir ke kalian tapi kalian harus masuk ke IKN. Itu masuk akal juga sebenarnya logika seperti ini. Mungkin buat Pak Jokowi oh iya ya masuk akal juga ya. Walaupun kita sekali lagi mengingatkan jangan sampai Pak Jokowi di PHP loh oleh Singapura kan gitu. Kita ingatkan kemarin bahwa untuk investasi itu kan tahapannya panjang. Beda dengan pasir. Kalau pasir begitu diputuskan perpresnya, semuanya sudah disiapkan, ya tinggal kapalnya tinggal keluar. Kalau selama ini kapalnya mungkin dihadang oleh TNI Angkatan Laut, sekarang dengan perpres ini nggak bisa dihadang lagi kan begitu. Nah, seperti juga Kementerian Perdagangan juga nggak bisa hadang katanya ya orang udah ada perpresnya kan dia tinggal ikutin saja kan gitu. Seperti Pak Zul yang menyatakan bahwa dia nggak sepakat juga dengan penjualan pasir laut itu kan. Dia menolak sejak dulu kata dia. Sejak di DPR dia katanya menolak. Nah, yang kedua saya kira ini berkaitan dengan dana pemilu 2020. Itu yang ditengarai oleh Walhi ya. Walhi yang menduga bahwa pasir ini berkaitan dengan dana pemilu karena seperti Anda tadi sebut ini bisnis yang gampang gitu ya. Tinggal sedot aja langsung jual sedot gampang dan
penjualnya itu di depan mata, itu ibaratnya kan kita tinggal sedot lempar ke Singapura, sedot lempar ke Singapura. Dan kebutuhan Singapura itu besar sekali, dan Singapura ini kan negara di dunia yang mengekspor paling banyak mengimpor pasir kan. Ya, dan dia ketika Malaysia dan Indonesia menutup keran impor itu, wah, mereka kelabakan kan, mereka mendatangkannya dari jauh. Nah, begitu Indonesia membuka, Malaysia tetap belum, ya mereka dengan senang hati membuka itu, karena saya sejak awal mencurigai, kok tiba-tiba yang Singapura nggak pernah kedengeran juntrungannya urusan IKN, tiba-tiba berdatangan para pengusahanya ke IKN gitu setelah soal keran ekspor pasir ini dibuka gitu. Pak Sakti Trenggono, Pak Ayu Sakti Trenggono, ketika ditanya oleh wartawan, apakah kaitannya ini dengan soal barter ini di IKN, dia menyatakan nggak begitu orang ini aturannya kan, bahwa di aturannya ini untuk kebutuhan dalam negeri gitu, karena banyak sekali kebutuhan untuk reklamasi di dalam negeri. Yang ini mungkin kita tahu lah pola permainan seperti ini sama dengan sawit kan gitu. Sawit aja kan dulu ada istilahnya DMO ya, domestic market obligation, itu semua dilanggar semua oleh para kartel sawit ini. Kenapa? Karena harga sawit di pasaran dunia internasional lebih tinggi, dan jelas bahwa harga pasir di domestik dengan harga pasir di Singapura itu harganya jauh lebih tinggi. Karena ya itu saya melihatnya, saya kira memang benar kalau ada kecurigaan bahwa ini sudah permennya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari gitu. Tapi mungkin lobby-lobby politiknya masih mentok. Nah, sekarang menjelang deadline ada kebutuhan IKN yang harus segera diselesaikan. Kemudian juga ada soal dana untuk pemilu 2024, yaitu akhirnya pemerintah bisa diyakinkan gitu. Bukan pemerintah dalam hal ini, pejabat-pejabat kita yang punya kepentingan dengan IKN dan Pilpres 2024 dan juga pemilu 2024 bisa diyakinkan, dan akhirnya keluarlah Perpres itu. Ini kalau kita membaca dari sisi timelinenya ya, lagi. Cuman sekali lagi kita perlu ingatkan bahwa untuk investasi di IKN apakah otomatis kemudian akan masuk? Saya bilang belum tentu, kan begitu ya. Nanti Pak Jokowi bisa diprank loh, kebiasaan ngeprank partai politik. Sekarang gantian Pak Jokowi yang akan diprank oleh Singapura. Singapura ini kan kata Pak Luhut sendiri itu brengsek ini negara kan. Itu saya istilahnya Pak Luhut dulu ya. Jadi kan kalau untuk investasi itu kan panjang prosesnya, seperti pernah saya sebutkan dulu ya. Ada letter of intent-nya, ada setelah itu meningkat jadi MOU, setelah itu ada feasibility study, setelah itu ada AMDAL-nya bagaimana, setelah itu perbankannya, financing dari perbankannya layak atau tidak. Ini belum sampai proses itu, saya kira tiba-tiba pemerintah sudah berganti, dan kemudian tidak ada kewajiban untuk melanjutkan pembangunan IKN kan gitu. Karena saya kira pemerintahan siapapun, apakah itu pemerintah Pak Prabowo ataupun Ganjar yang sekarang menyatakan akan melanjutkan IKN, dia nanti ketika terpilih jadi presiden, dia akan menghadapi realitas bahwa Indonesia tidak mampu membiayai pembangunan IKN itu. Atau kalau tahu mampu, itu akan terlalu besar konsekuensinya untuk APBN, dan kemudian imbal hasilnya juga, dan hasilnya juga tidak signifikan. Ya, jangankan orang Singapura yang mau tinggal di mana di IKN, orang ASN kita saja itu banyak yang milih dipecat mundur gitu ketimbang pindah ke IKN kan. Dan kita tahu waktu ada keputusan akan mereka harus pindah ke IKN itu banyak sekali pegawai pusat yang mengajukan mutasi ke daerah-daerah gitu. Dia nggak apa-apa, padahal kan di pusat misalnya lebih bagus posisinya, dia minta pindah ke kota-kota terdekat, jadi di Pemkot Depok, di Pemkot Bekasi atau Tangerang gitu. Yang penting pokoknya mereka nggak pindah ke IKN. Dan kemudian pemerintah juga ternyata kemudian merevisi keputusannya, mungkin nggak harus pindah semua, tetapi bisa work from anywhere. Artinya from anywhere itu kan mereka tetap tercatat sebagai pegawai pusat, tapi kerjanya dari Jakarta, atau tetap aja kerjanya di Jakarta gitu kan. Namanya work from anywhere. Jadi kata Singapura, lah orang Indonesia aja ASN-nya nggak mau pindah ke IKN, masa gue yang suruh pindah ke IKN? Kan kira-kira gitu nantinya, Pak. Iya, Mas Ersu. Jadi ini memang bisnis yang sangat-sangat menguntungkan begitu ya soal pasir laut ini. Karena menurut permen yang dipatok oleh Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP, itu untuk kebutuhan dalam negeri itu harganya dibanderol 188.000 per meter kubik. Sementara untuk kebutuhan ekspor itu dibanderol 228.000 per meter kubik. Ini per meter kubik segitu harganya begitu Mas Hersu. Dan bayangkan kalau seandainya seperti negara seperti Singapura itu kan sekarang dia sedang membangun pelabuhan tuas atau tuas port begitu ya, dan
itu terus di apa. Tuas apa ya? Tahap 3 kalau nggak salah Tuas ini dan ya. Ya, betul. Sudah tahap yang ketiga dan kemudian memang sempat berhenti ketika mereka kesulitan untuk mendapatkan pasir laut untuk memperluas pelabuhan tersebut gitu. Jadi sekarang sudah ada kepastian ini dan dia sedang dalam proses pembangunan untuk tahap ketiga ini kalau tidak salah ada 20 berapa ya 27 28 atau untuk pelabuhan yang dia bangun. Bayangkan satu pelabuhan saja sebesar apa ini ada sekian banyak pelabuhan yang dia bangun gitu. Jadi di semenanjungnya itu seperti mengelilingi semenanjung begitu dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Ini memang kebutuhan Singapura luar biasa dan kabarnya juga Singapura ini memerlukan miliaran meter kubik. Jadi bayangkan Mas Ersu hasil yang bisa didapatkan dari Yes. ekspor pasir laut. Jadi tidak heran kalau seandainya kemudian pada pelaksanaannya walaupun Pak Wahyu Sakti Tranggono ini mengatakan bahwa ini utamanya adalah untuk kebutuhan dalam negeri, tapi terus kemudian ada bocoran bahwa ternyata ini memang sudah diekspor gitu, walaupun sekarang dari PP tersebut kan untuk untuk petunjuk pelaksanaan ini katanya masih akan diadakan semacam diskusi apa dan Nggak sebagainya. perlu itu kan kalau meminjam ketua Kadin Jakarta nggak perlu lagi tuh ada PP-nya. Ada orang nggak ada PP aja mereka jalan kok. Mereka sudah jalan ya dan sejauh ini juga memang sudah berjalan dan sudah berjalan saja maksudnya asik-asik aja itu udah jalan Iya, tanpa iya. karena memang Nah, untuk di laut ini kalau kita sadari Mas Hersu kekuatan dari pengawasan kita sekarang tanpa adanya pasir laut yang harus diawasi sekian udah berapa sekian banyak kemudian seandainya penambangannya itu berpindah misalnya sebuah perusahaan itu mendapatkan konsesi di berapa hektar lahan gitu ya, berapa mil laut di laut tersebut begitu. Nah, batas-batasnya itu sendiri kan juga sumir begitu dan Umir ya. ya Ya, pengawasannya itu kita tahu sulit untuk mengawasi hal itu. ya. Itulah makanya ketika pada zaman dahulu itu ada pulau tenggelam apa itu baru diketahui setelah pulaunya Yes. terkena gempa itu begitu. Ya, ya. Ya ini makanya saya pernah ceritakan, saya pernah ke Pulau Nipah gitu ya. Pulau Nipah itu udah hampir waktu itu udah hampir tenggelam dan hanya dijaga oleh marinir. Saya ngenes tuh lihat marinir itu banyak mereka itu berdiri di sudah pasirnya udah sudah ambles gitu ya. Dan mereka cuma punya satu pos gitu di tengah pulau yang masih masih cukup tinggi gitu. Tapi ketika air pasang itu juga posnya itu bisa terancam gitu. Nah, Mhm. dan yang perlu diingat selain persoalan bahwa ada lingkungan di Indonesia, tapi Iya. ini berkaitan juga dengan batas wilayah. Karena Iya. ironisnya nanti Singapura itu luas wilayahnya akan bertambah dan itu Mhm. menggunakan lahan Indonesia dan nanti kalau ada sengketa batas laut karena itu kan dihitung dari batas apanya ya batas paling ujung dari wilayah daratan dia itu nanti yang terkena Indonesia lagi bayangkan kita Mhm. ruginya berapa kali gitu ya sudah kita tanah air kita dijual ke Singapura, tapi situ nanti dengan modal itu Singapura mengklaim batas lautnya yang lebih jauh dibandingkan kita dan kita akan semakin mundur gitu loh. Itu yang Betul. saya kira kita jangan hanya berpikir tentang bahwa ini bisnis terus kemudian dampaknya hanya ke lingkungan, tapi juga berkaitan dengan masalah keamanan kita dan juga menyangkut teritori kita itu yang mesti kita Mhm. pikirkan. Gitu. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi soal pasir laut ini kita tidak hanya membayangkan bahwa hanya sekitar Kepulauan Riau saja ya yang ditambang pasir lautnya atau sedimentasi. Dalam hal ini kan berlindung di bawah bahwa ini terjadi sedimentasi di situ sehingga ini harus ditambang dan sebagainya begitu Mas Hersu. Tapi ini juga terjadi di wilayah-wilayah lain seperti misalnya di Kepulauan Seribu, terus kemudian di daerah Kepulauan Maluku dan sebagainya. Ini kalau dari Kesatuan Nasional nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia saja yang ada di daerah Maluku Utara dan juga dari Walhi begitu yang kemudian bekerja di wilayah Maluku Utara mereka mengatakan itu juga ini sudah mengancam wilayah tersebut begitu Mas Hersu. Padahal selain itu kan penambangan di daerah Maluku Utara itu juga dilakukan penambangan yang kemarin kata Pak Jokowi daerah tersebut menjadi daerah dengan apa katanya pendapatan tertinggi di dunia atau Pertumbuhan ekonomi tertinggi di pertumbuhan dunia. ekonomi ya, Ya. pertumbuhan ekonomi sampai 27% kalau tidak salah ya, pertumbuhan ekonomi tertinggi di sana dan kemudian dari KNTI Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan juga dari Walhi mengatakan bahwa memang yang di sana itu yang diperhatikan disayangkan sekali keperhatian pemerintah itu hanya kepada materi, yaitu soal pertumbuhan, soal terus kemudian pendapatan walaupun itu sepenuhnya tidak di apa tidak
dinikmati oleh penduduk setempat karena menurut KNTI itu malah justru apalagi ditambah lagi dengan adanya penambangan pasir di wilayah tersebut itu akan semakin menyengsarakan nelayan-nelayan atau petani ikan yang ada di sana, Mas Hersu. Yes. Oke, ini dampaknya sangat serius dan kita tahu ini hanya segelintir orang yang menikmati dari pasir laut ini, dan konsesi perpres, peraturan menteri semua itu ada harga-harganya semua itu, Mbak. Ya, harga politik dan harga bisnis. Saya kira kita sampai sudah. Dan satu lagi, itulah yang kemudian menyebabkan kalau kita kaitkan lagi kenapa seperti misalnya Pak Luhut kemarin mengatakan bahwa udahlah nggak usah aneh-aneh, lanjutkan saja apa yang lanjutkan sudah aja presiden berikutnya gitu itu ya. Ya saya kira ya salah, makanya benar kemarin dibantah oleh Anies bahwa ini bukan persoalan melanjutkan pembangunan atau apa. Ya memang kalau bisnis itu praktek-praktek kotor semacam ini dibiarkan nggak berubah, ya kita sudah bisa membayangkan kemana arah negara ini yang menuju, ya Mbak ya. Ya. Saya teringat cerita H.C. Andersen ya. Saya kira soal ini bagaimana dulu ada seorang saya lupa pengembala atau apa yang meniup peluit gitu ketika ada hama tikus gitu, dan kemudian para tikusnya mengikuti suara seruling gitu, dan kemudian dia diarahkan untuk menuju ke jurang gitu ya, dan semua mati. Nah, saya khawatir sebenarnya Indonesia itu sekarang ini dipimpin oleh seorang pemimpin gitu yang dia meniup serulingnya dan menggiring kita semua rakyat itu menuju ke jurang kehancuran. Itu yang saya kira kita mesti waspadai gitu ya. Iya, saya setuju sih dengan apa yang dikatakan Anies kemarin bahwa ini adalah bukan soal merubah, tapi untuk meluruskan apa yang kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Kalau seandainya seperti ini, misalnya demikian banyak protes ya, bahkan dari mantan menteri seperti Ibu Susi kan tidak hanya mantan menteri, tapi dia juga seorang pengusaha ikan. Dia pasti tahu dampaknya, karena dia juga bekerja sama dengan para nelayan yang menyetorkan ikannya kepada dia begitu. Jadi dalam hal ini kalau seandainya banyak dampak seperti ini, tentunya ini harus diluruskan betul pemerintahan sebelumnya oleh pemerintahan yang berikutnya gitu. Ya, jadi maaf ya Pak Luhut, ini bukan mau aneh-aneh. Ini kan Pak Luhut ini kayaknya paling ngerti soal bangsa ini. Jadi nggak usah aneh-aneh, tinggal terusin apa aja kami lakukan. Enggak lah, kita beda pendapat karena cara pandang kita juga berbeda, dan saya kira di negara demokrasi kita punya pandangan berbeda pendapat seperti itu. Ya jangan karena kemudian khawatir untuk presiden berikutnya tidak akan meneruskan itunya, kemudian meneruskan semua yang dia lakukan kemudian dijegal. Nah, itu yang saya kira bahaya untuk demokrasi. Kita pamit ya membagi ya, sudah cukup panjang perbincangan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi esok ya dengan topik-topik yang juga tidak tak kalah aktual dan menariknya. Saya Subhanul Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.